Suatu pagi, seorang pegawai Badan Pendapatan Daerah di Payment Point menemukan bahwa dokumen surat ketetapan pajak daerahnya tersusun sedikit terlepas dari sambungannya. Kemungkinan besar karena saat dicetak di pabrik, pegawai tersebut harus bisa memperbaikinya karena tiap dokumen tersebut memiliki nomor seri yang harus dipertanggungjawabkan di tiap laporan. Melihat ada beberapa dokumen yang terlepas, pegawai tersebut memiliki sebuah ide agar dokumen tersebut bisa tertempel kembali tanpa merusak dokumennya. Pegawai tersebut mengambil isolasi kecil miliknya dan mulai menempelkan kembali dokumen yang tertanggal dari kertas dasarnya. Kalau misalnya udah kayak gini, kayaknya udah deh. Ini kayaknya udah bisa dipakai lagi. Dega adalah seorang pegawai Badan Pendapatan Daerah yang ditugaskan menjaga samsat payment point di salah satu kecamatan yang ada di daerah tugasnya. Dalam mengerjakan tugasnya, ada kewajiban yang harus selalu dikerjakan oleh Dega, yaitu melakukan setoran ke rekening negara atau rekening daerah atas seluruh uang pajak yang dibayarkan wajib pajak kepadanya. Sebagai ASN, tentu ia memiliki kewajiban penuh atas uang negara yang telah dipercayakan kepadanya, dan tentunya ia akan menyerahkan uang tersebut langsung ke kas daerah tanpa mengambil sepeser pun, karena itu salah satu kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menghormati besarnya amanah yang telah diberikan bangsa dan negara kepada dirinya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Mas. Saya ingin bayar pajak kendaraan saya. Oke, baik, Pak. Boleh saya minta dokumen persyaratannya? Oh, ini, Mas. Maaf, Pak. Sepertinya Bapak kurang satu rangkap lagi untuk dokumennya. Apakah Bapak memiliki fotokopi tambahan untuk dokumen ini? Waduh, enggak, Mas. Saya kira cuma diperluin satu aja. Hmm. Oh, sekarang ada regulasi baru, Pak. Jadi yang diperlukan sekarang dua rangkap untuk dokumennya. Tuh, gimana ya, Mas? Masalahnya fotokopi terdekat juga jauh di sini. Gak apa-apa deh, Pak. Nanti untuk persyaratan arsipnya biar saya yang kopikan sendiri pas jalan pulang. Hah, serius gak apa-apa, Mas? Iya, gak apa-apa, Pak. Kan yang penting Bapak udah punya niat baik nih untuk melaksanakan kewajiban bayar pajaknya. Masa gara-gara satu rangkap malah jadi rumit sih? Oke, sebentar ya Pak, saya proses dulu. Oke, baik Mas. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mas. Ini saya ingin bayar pajak motor saya. Oh, baik Pak. Boleh saya minta dokumen persyaratannya nggak? Oh, ini Mas. Oke, oke, oke. Sebentar dulu ya Pak, saya proses dulu. Baik Mas. Oh, permisi Mas. Saya juga mau bayar pajak mobil saya. Boleh saya duluan nggak? Saya buru-buru banget nih. Ada yang mau dikejar soalnya. Lagian kan uang pajak saya yang lebih besar Mas. Masa saya nggak boleh duluan sih? Wah, maaf Pak. Tapi kan Bapak ini yang duluan. Jadi saya harus proses punya Bapak ini dulu. Tapi Bapak nggak perlu khawatir deh. Saya bakal proses ini secepat mungkin. Jadi Bapak nggak bakal kebuang waktunya lama deh di sini. Oke, janji ya Mas jangan lama-lama. Ah, maaf Pak, Ah, tadi gara-gara saya buru-buru makanya kayak gini. Maaf ya sekali lagi. Tidak apa-apa Pak. Mari duduk dulu sambil menunggu daripada berdiri Pak. Sebentar ya Bapak-bapak, saya proses dulu untuk pajak Bapak masing-masing.
Contohnya seperti di meja depan ini. Petugas yang di depan akan menerima seluruh persyaratan wajib pajak dan melakukan pendaftaran serta penetapan dan juga pembayaran pajak yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak. Lalu, di bagian belakang akan dilakukan pencetakan surat ketetapan pajak daerah milik wajib pajak tersebut yang nantinya akan diserahkan lagi ke bagian depan untuk diberikan ke wajib pajak. Akhirnya selesai juga rekap peraturannya. Dek, kamu ngapain? Oh, ini Ki. Aku habis ngebaca perda baru tentang penerapan tarif pajak daerah di Kaltim. Hah? Kok kamu rajin banget sih sampai mau ngebaca itu semua? Itu banyak loh. Iya Ki, biar aku nggak ketinggalan sih sama isi-isinya semua. Kan kita nggak tahu nih diterapkannya mulai kapan. Tapi setidaknya kalau kita udah tahu isinya, di saat udah mulai diterapkan tuh, kita udah ngerti maksud dari peraturan barunya. Kenapa kamu nggak lihat aja sendiri nanti pas sudah diterapkan, kayak file gitu kamu bawa aja, nanti kamu tinggal baca gitu. Kan nggak harus capek-capek belajar. Kalau kita baru lihat di saat penerapan, kan belum tentu tuh kita langsung ngerti di tempat. Nah, kan lebih baik kalau kita udah ngerti duluan. Soalnya kan kita jadinya nggak ngebuang-buang waktu gitu loh buat kebacanya. Dan akhirnya wajib pajak juga nggak kebuang waktunya lama juga sama kayak kita gitu loh. Jadi lebih efisien. Lagian kan nggak ada salahnya juga buat kita belajar hal yang baru nggak sih? Iya bener juga sih. Boleh minta filenya nggak? Aku juga mau baca jadinya. Oke, nanti aku kirim filenya ya. Sip, kasih Dek. Sama-sama. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Mas, saya ingin membayar pajak kendaraan saya. Oke, boleh saya lihat persyaratannya dulu? Ini Mas, silakan. Sebentar ya. Maaf Pak, sebelumnya untuk pajak Bapak yang ini, saya tidak bisa proses di sini karena memerlukan cek fisik kendaraan. Karena kendaraan Bapak seharusnya tahun ini sudah diganti menjadi plat baru. Dan proses tersebut hanya bisa dilakukan di Samsat Indo. Aduh, itu jauh sekali Mas. Nggak bisa saya bayar pajaknya dulu ya. Tapi platnya di hari lain aja gitu. Saya bayar Mas juga deh, hitung-hitung uang tutup mulut. Maaf Pak, saya tidak bisa melakukan itu karena itu melanggar peraturan yang ada. Lebih baik Bapak ke Samsat Induk. Kalau misalnya hari ini tidak terkejar, bisa di esok hari saja. Karena ini masih lama pajaknya. Bener-bener gak bisa ya Mas? Enggak Pak, karena sebenarnya ini kan bukan masalah uang, tapi kan ini melanggar aturan yang ada. Lebih baik kan kita patuh saja terhadap aturan tersebut, jadi tidak akan ada pelanggaran di kemudian hari. Ya udah deh, padahal saya udah menawarkan uang tambahan loh. Yaudah, terima kasih Mas atas waktunya. Sama-sama Pak, maaf ya tidak bisa membantu. Selamat pagi.